sesuatu yang sampun ginaris, sudah digariskan. Ini tidak bisa diutik-utik gitu. Dipolah bagaimanapun tidak bisa. Karena sudah ginaris. Tapi kalau masih tinulis, tentunya masih bisa dihapus, diganti tulisan baru, atau yang sudah tinulis memang nggak bisa dihapus karena kan perjalanan hidup manusia, tetapi untuk kedepannya kita bisa menulis hal yang lebih baik. Jadi kalau ada wanita yang seperti itu, entah itu istilah bau lawean, sarang bojo, wanita yang istilahnya korowelang, tentunya harus ketika ada perempuan kok bersuami 2 kali 3 kali kok meninggal, ini ya keluarganya atau si wanita tadi ya harus introspeksi gitu loh. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika tadi kita istirahat sambil makan, ini ada obrolan. Karena kebetulan ada kenalannya Bu Nani dan juga kenalan saya. Ini menikah beberapa kali kok suaminya itu meninggal. Ya. Bahkan Bu Nani tadi sempat cerita katanya ada beberapa temennya seperti itu. Ada yang sudah menikah 2 kali suaminya meninggal, ada yang 4 kali suaminya meninggal. Mas Hadi juga cerita katanya ada enggak tahu kenalan apa tetangganya katanya 5 kali menikah meninggal. Ya. Ini adalah fakta di lapangan. Ini adalah fenomena di lapangan. Perempuan yang padahal kalau dilihat perempuannya ya cantik, ya pinter cari duit, ya. Si perempuannya juga begitu wong Jawa ngarani gati, perhatian, berbakti pada suaminya. Tapi kenapa kok suaminya kesemuanya meninggal? Di sisi lain, kalau kita cermati, ya, saya beberapa kali mencermati. Jadi kenapa kok masyarakat kita itu begitu menghormati janda cerai mati ketimbang janda cerai hidup? Sehingga kalau janda cerai mati itu orang masih hormat. Sehingga kadang-kadang orang masih berpikirnya itu masih ingin mengawini gitu. Berbeda dengan janda cerai hidup. Secara logika, kalau janda cerai hidup itu pasti punya masalah. Pasti bermasalah kalau janda cerai hidup itu. Kalau tidak punya masalah, tentunya mereka tidak bercerai gitu loh. Saya tidak bicara salah benar. Kalau salah benar, kalau yang saya tanya perempuannya, pasti mantan saya itu begini. Elek tok wis gitu loh. Nah, kalau yang saya tanya si laki-lakinya ya sama. Mantan istri saya itu begono gitu. Karena itu ini fenomena alam. Kita akan coba bahas fakta di lapangan seperti itu. Sementara kalau perempuan yang menikah beberapa kali kok suaminya meninggal. Ini kalau di dalam budaya Jawa disebut wanita bahu lawean. Coba kita bahas tentang wanita bahu lawean. Kalau memang ada keluarga kita yang seperti itu, solusinya bagaimana? Tentunya kan kasihan juga kalau dia setiap kali dia kawin, suaminya harus meninggal. Dia harus kehilangan pria yang dia cintai. Nah, ini sebelum kita bahas lebih lanjut tentang misteri wanita bahu lawean. Nah, ini Mas Anton ini mau nembang ini. Silakan Mas Anton. Rahayu. Tandang kula. Kekarane
akrami tutu pondo tutu rupa among ati pawitane luput pisan kena pisan lamun gampang luwe gampang lamun angel kalangkung tan kena tinumbas arto. Rahayu. Terima kasih Mas Anton. Wah, ini tembangnya pas dengan tema kita. Nah, Bu Nani silakan tambah tembang. Nah. Rahayu. Mingkar mingkuring ukara akarana karenan mardi siwi sinawang ras mining kidung sinupo sinukarta mrengkakarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawi agama hageming aji. Rahayu. Terima kasih matur nuwun Bu Nani tembangnya. Nah, para pemirsa, demikian tadi Bu Nani dan Mas Anton sudah nembang. Dan tembangnya Mas Anton gegerane wong akrami. Ada kaitannya dengan tema kita tentang misteri wanita Baulawian dan juga tentang bagaimana sekaligus kenapa kok masyarakat kita itu lebih menghargai wanita yang cerai mati ketimbang cerai hidup gitu loh. Gegarane wong akrami dari kata garan. Tembung linggone garan. Garan itu pegangan. Jadi pegangan atau tuntunan gegarane wong akrami, orang yang berumah tangga. Di dalam konteks budaya Jawa, orang melakukan perkawinan itu polokromo. Pala kerama. Pala itu buah. Krama itu adalah sesuatu peningkatan status yang lebih terhormat. Sehingga ada boso ngoko, boso kromo, boso yang ditingkatkan tingkat kehormatannya. Gegarane wong akrami. Ya. Dudu bondo, dudu rupo. Bukan harta benda maupun wajah atau fisik. Nyatanya banyak orang yang tidak cantik, tidak ganteng pun juga bisa melaksanakan prosesi perkawinan. Orang cacat pun bisa melakukan proses perkawinan. Tan bisa tinumbas arto. Sehingga jelas di dalam budaya Jawa wanita tidak dibeli. Tan bisa tinumbas arto. Orang melaksanakan polokromo, prosesi perkawinan tidak bisa dibeli. Dari sini jelas kalau kita mau benar-benar belajar Jawa. Jadi ajaran Jawa itu dengan ajaran Daya itu bertolak belakang. Karena kalau ajaran Daya itu kan perempuan dibeli.
untuk melakukan hubungan seks, dibeli 100.000 tunai sah, taruhlah 1 juta tunai sah. Sehingga kita membuat ada video kita yang berjudul wanita cerdas pasti minta dikawin. Karena kata kawin itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya boyong. Sehingga di dalam budaya Jawa ada prosesi perkawinan, yang mana bagaimana proses tadi seorang laki-laki berproses ingin memboyong seorang perempuan, ya, wong wadon, seorang putri untuk dijadikan istrinya. Ada prosesi perkawinan. Nah, di dalam prosesi perkawinan tadi memang banyak problem. Yen gampang, yo gampang. Yen angel, kalangkung-langkung. Memang problem berumah tangga ini sangat kompleks. Problem berumah tangga ini sangat banyak. Ya. Tidak bisa kita bicarakan secara teori sebenarnya. Karena fakta di lapangan banyak orang yang konsultan perkawinan, malah dia perkawinannya morat-marit itu banyak gitu loh. Ya, saya tidak perlu sebut nama, bahkan orang yang terkenal sebagai dengan kata-kata bijaknya, dengan motivatornya, ya. Kebetulan dia malah kelahiran Malang nih orang ini. Rumah tangganya berantakan sampai dia pernah sempat digugat oleh anaknya, anak dari perkawinan pertamanya digugat, ya. Karena memang problem rumah tangga itu sangat kompleks. Yen gampang ya ora, kaya-kaya yen angel ya bener-bener kalangkung-langkung, sangat berlebih. Nah, dalam problem rumah tangga tadi banyak hal. Akhirnya adanya cerai hidup, cerai mati. Ya. Kalau cerai hidup, ya ini kalau kita lihat entah laki-laki entah perempuan, kalau cerai hidup ini cenderung pasti orang ini bermasalah. Kalau si yang bersangkutan ini tidak mampu memperbaiki diri, menyelesaikan problem pada dirinya sendiri, entah itu duda, entah itu janda yang cerai hidup, dia akan cenderung mengulangi lagi perceraian. Nah, apalagi janda masih muda, cantik, ya, setelah janda masih banyak yang suka. Kadang-kadang dia melakukan proses perkawinan itu cenderung akan mengulangi kegagalan. Karena satu, dia kadang-kala membanding-bandingkan. Oh, suami saya yang dulu begini, suami saya sekarang kok begini, ya, membanding-bandingkan. Oh, istri saya dulu begini, kok istri saya sekarang begini. Apalagi pada waktu dia janda atau duda itu banyak yang suka. Sehingga ketika dalam rumah tangga itu ada pertengkaran, padahal namanya rumah tangga pertengkaran itu kan hal biasa sebenarnya. Bumbune wong omah-omah kalau dalam budaya Jawa. Tetapi kalau pertengkaran tadi dibungkus dengan rasa cinta, dengan kemesraan, ya menjadi baik. Tapi kalau pertengkaran tadi dibumbui dengan emosi, ya tentunya akan berbeda. Aku loh, sik payu ae, sik seneng ae, sik ono sing seneng, contoh gitu. Aku masih rondo loh, sik ono sing seneng, sik akeh sing seneng. Ya wis pegatan maneh. Cenderung seperti itu gitu loh. Ndak duda, ndak janda gitu. Itulah sebabnya kalau kita lihat ketika di perceraian hidup, entah duda ataupun janda, kalau dia tidak mampu menyelesaikan dirinya sendiri, cenderung dia akan mengulangi perceraian lagi. Ini fakta di lapangan. Sehingga banyak cerita, ada ndak tahu janda, ndak tahu duda itu pernah ngalami kawin cerai itu sampai sekian kali. Ada yang 5 kali, 7 kali. Itu problemnya. Jadi bagi janda atau duda cerai hidup, kalau ingin berhenti cerai hidup, dia melakukan kawin cerai, tentunya dia harus menyelesaikan dirinya sendiri. Kalau dia, ya, yang bersangkutan tidak mampu atau belum mampu menyelesaikan
dirinya sendiri. Kalau menurut saya jangan kawin lagi. Kenapa? Karena akan yang jadi korban adalah anaknya. Anaknya jadi korban. Memang ada para konsultan perkawinan itu kadang-kadang ngentengke. Saya sering lihat tuh di TikTok, di medsos dan ngentengke. Kalau sudah nggak tahan sama pasangan Anda, ya hentikan saja. Perkara anak ya nanti dirawat bareng, ngentengke. Ini banyak konsultan yang begitu, ngentengke. Padahal ketika terjadi perceraian, yang tidak bisa diobati adalah sakit psikologi dari anak-anaknya. Seorang anak tentunya sangat menginginkan kasih sayang bapak ibunya secara utuh, secara bersamaan. Tapi kalau terjadi perceraian tentunya akan anak yang jadi korban. Terjadi trauma mulai masa kecil. Sehingga mudah-mudahan kalau ada para konsultan perkawinan yang mendengarkan channel kita, tolong jangan Anda memberikan nasihat sing ngentengke. Kalau Anda sudah merasa nggak ada kenyamanan, merasa nggak ada kecocokan, ya cerai aja. Soal anak jangan jadi beban. Jangan kita bertahan gara-gara anak. Toh anak nanti setelah bercerai kita bisa rawat bareng-bareng. Ojo ngentengke. Nah, bagaimana dengan cerai mati sekarang? Termasuk yang akan kita bahas tentang misteri wanita baulawean. Cerai mati ini memang ada beberapa problem ya. Entah itu matinya itu karena sakit, entah itu matinya karena kecelakaan. Nah, ini pun sebenarnya cara mengatasi juga hampir sama. Ada apa kok suaminya meninggal? Apa pada waktu hidup dia si laki-laki terlalu terforsir pekerjaan, tenaganya, ya, fisiknya ataupun psikisnya? Atau di dalam perkawinan tadi ada penyakit bawaan, ya. Penyakit bawaan dari si suami ataupun penyakit bawaan dari si istri. Ketika bicara tentang misteri wanita baulawean ini tidak tergantung weton, tetapi memang ada kaitannya tentang dampak kelahiran. Dalam artian apa? Dari si perempuan yang baulawean tadi ini ada dampak kelahiran dari orang tuanya. Karena itulah di dalam ajaran Jawa ini ada ajaran namanya asmaragama. Aturan bermain asmara. Pada waktu kala-kala tertentu ya. Bathara Kala yang sedang waktu itu kan memang harus kita pelajari. Pada sangat-sangat tertentu, ini sangat bahasa Jawa Pak Ki. Sangat bukan sangat dalam artian bahasa Indonesia ya. Wong Jawa itu kan punya sangat itu hitungan waktu terkecil. Ya. Ini tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Ini bisa berdampak akan energi negatif pada si anak kita. Apalagi anak kita nanti lahirnya perempuan. Memang kalau di dalam film misteri atau dalam cerita horor itu digambarkan wanita baulawean ini katanya di kemaluannya itu ada naganya, sehingga perempuan baulawean ini kadang-kala ada sebutannya yaitu wanita korowelan. Jadi ada naganya di kemaluannya, sehingga kalau si suami melakukan hubungan seks dengan dia itu akan menjadi apes karena terkena energi negatif tadi. Nah setelah apes ya soal kematiannya ya bisa macam-macam. Jalarane kematian, penyebab kematian bisa karena sakit, ya, bisa karena kecelakaan, entah kecelakaan kendaraan, entah itu kecelakaan kerja, gitu. Seperti tadi Mas Hadi cerita katanya
jatuh saka wit klopo ya kan, kecelakaan kerja. Nah ini supaya lebih gayeng, supaya ini lebih terkupas tentang misteri ini ya, dan bagaimana untuk solusinya. Kan kasihan juga. Saya yakin si perempuan yang bau lawean tadi, saya yakin dia juga tidak ingin kok suaminya mati. Dia tidak ingin kok dia mengalami berkali-kali kehilangan pria yang dia cintai. Tidak ada satupun wanita yang ingin ditinggalkan pria yang dia cintai. Tentu ini kan juga penderitaan tersendiri. Nah tentunya perlu kita ada solusinya tentunya. Nah para pemirsa silakan kontak di kolom komentar. Nah ini yang di Sanggar Budaya Raket Prasojo, silakan siapa dulu yang mau kontak ini. Oh Abu Nani dulu. Ini. Rahayu. Kalau melihat judulnya itu saya kok cenderung seperti menakutkan gitu loh, misteri. Nah, kata-kata misteri itu kan ya. Misteri wanita bau lawean, atau judulnya kita ganti misteri perempuan ditinggal mati suaminya. Enggak apa-apa, itu saja, biarlah. Itu nanti lebih ya bisa membahas tentang bau lawean, juga bisa membahas hal lain. Ya, lanjut aja. Cara mati. Cuma untuk saya itu kok seperti ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, ternyata yang disebut wanita bau lawean itu tiap kali menikah suaminya meninggal. Meninggal. Ya, jadi setiap menikah suaminya meninggal. Sehingga kadangkala untuk cara mengatasinya, wanita tadi boleh kawin, tapi jangan menikah gitu loh. Nah, saya kira itu tidak ada seorang wanita pun yang kepingin seperti itu. Betul. Apakah itu merupakan takdir atau memang ada suatu hal yang misalnya itu keturunan, atau mungkin nyen sewu penyan tadi bilang karena di dalam rahimnya itu ada ularnya atau bagaimana? Di mulut rahimnya. Itu memang ini fakta di lapangan. Teman saya itu ada itu sampai berapa kali pernikahannya itu suaminya meninggal. Itu kadang saya itu miris, kasihan. Lah nanti kalau di usianya yang masih belum begitu senja, terus ada laki-laki yang suka, itu kan akhirnya takut. Bagaimana untuk mengatasi wanita tersebut untuk menghindari hal-hal yang seperti itu? Misalnya, apakah ada tindakan tertentu atau upaya tertentu untuk menghindari, misalnya nantinya kalau ada yang suka nggak sampai meninggal? Terima kasih Rahayu. Pak Ki. Biar sebelah kanan dulu. Rahayu. Ini sebetulnya saya kan cuma aja suatu melihat, mendengar dari teman kita dulu tahun berapa itu ya, bukan yang tahun 2000. Itu memang ada, cuma nggak sampai apa solusinya kan nggak. Nah dia itu sampai kawin meninggal dan jedanya Pak itu nggak lama. Di antara 1 tahun 2 tahun gitu, 1 tahun 2 tahun, nggak sampai 3 tahun. 1 tahun 2 tahun atau 2 tahun lebih. 1 tahun lebih gitu. Tapi nggak sampai 3 tahun. Nggak sampai 3 tahun gitu. Jadi disitulah sampai warga itu takut. Kalau casing tidak akan meragukan, tapi biasanya korbannya itu dari luar daerah. Tapi ya kita nggak nyalahkan. Soalnya kan si pihak perempuan juga nggak tahu. Ya di situ solusinya gimana, atau mungkin ada ritual khusus atau bagaimana tolak balaknya. Itu. Makasih. Terima kasih Pak Ki.
Ini yang punya ide tadi kan Mas Edi, coba apa yang ditanyakan, karena ada tetangganya katanya yang seperti itu. Rahayu. Ingin saya tanyakan, kan di sana juga ada gitu. Katanya namanya itu kalau di sana sarang bojo. Sarang bojo. Sarang bojo. Sarang bojo. Ya. Sarang bojo jadi mungkin itu kata lain dari wanita baulawean. Iya, wanita baulawean. Ya. Itu apakah di dalamnya itu ada sesuatu penyakit yang bisa melemahkan saraf-saraf si lelaki. Nah, kan orang meninggal itu kan juga bisa jadi saraf-saraf kita itu ada yang mati. Jadi umpamanya kita pas jalan-jalan mau stroke kan bisa, Pak. Gitu. Nah, apakah bisa dihindari dengan kalau orang itu kan mempunyai hari apes atau hari naas. Nah, pas hari naas itu kita enggak berhubungan suami istri. Apakah itu bisa? Kan kalau pemikiran saya, apa mungkin kalau itu memang sudah ginaris kan ya juga walaupun di apa-apa kan ya, di situ ginaris, nggak bisa kan beda dengan tinulis ya Pak, kan bisa dihapus. Nah itu. Nah kalau pemikiran saya, apakah itu nanti umpamanya, apasnya laki-lakinya itu umpamanya Senin Pahing gitu. Jadi pas Senin Pahing itu nggak berhubungan, jadi supaya nggak kena apasnya. Gitu aja. Terima kasih Mas Edi. Mas Anton. Nah. Rahayu. Mengenai istilah baulawean, sepengetahuan saya pernah baca di majalah Intisari itu. Baru saya mengenal istilah baulawean. Saya kira kan majalah Intisari ini kan majalah ilmu pengetahuan. Kok membahas baulawean? Mungkin apakah bisa kita nalar gitu aja. Mohon menjawab Romo. Terima kasih Mas Anton. Bu Nani. Tadi Bu Nani, ini perempuan seperti ini apakah sudah takdir ya? Di dalam ajaran Jawa tidak mengenal takdir, tapi mengenalnya adalah garis dan tulis. Ya, seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, sesuatu yang sampun ginaris sudah digariskan, ini tidak bisa diutik-utik gitu, dipolah bagaimanapun tidak bisa, karena sudah ginaris. Tapi kalau masih tinulis, tentunya masih bisa dihapus, diganti tulisan baru, atau yang sudah tinulis memang nggak bisa dihapus karena kan perjalanan hidup manusia, tetapi untuk kedepannya kita bisa menulis hal yang lebih baik. Jadi kalau ada wanita yang seperti itu, entah itu istilah baulawean, sarang bojo, wanita yang istilahnya korowelang, tentunya harus ketika ada perempuan kok bersuami 2 kali 3 kali kok meninggal, ini ya keluarganya atau si wanita tadi ya harus introspeksi gitu loh. Apakah saya termasuk baulawean? Kok saya menikah kawin 2 kali kok suami saya meninggal? Ya. Tentunya kan ini perlu dilihat gitu loh. Apakah bisa apakah ada solusinya? Ada tentunya. Kalau itu masih tinulis, umpamanya usianya masih muda, masih kisaran 25, 30, sudah menikah 2 kali atau 3 kali kok sudah kawin ya, maksud saya sudah kawin 2 kali 3 kali kok meninggal, ya tentu ini harus kita harus ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Jangan sampai terus berulang sampai kawin 7 kali sampai 10 kali sampai tua suaminya meninggal semua. Kan kasihan suaminya kalau dia kawin meninggal, dan juga kasihan anak-anaknya. Karena kalau terjadi perkawinan sampai 1 atau 3 tahun ya meninggal, tentunya kan pasti punya anak. Kalau perkawinan sampai 3 tahun,
Kalau bapaknya meninggal kan kasihan anaknya, karena ketika si perempuan tadi kawin lagi, belum tentu si laki-laki, si bapak baru ini sayang pada anaknya seperti halnya sayang dia pada anak darah dagingnya, keturunannya. Kan jadi korban anaknya. Sehingga harus mulai kalau kita melihat ya, entah itu saudara kita atau siapa yang usianya antara 25 sampai 30, 35 lah, masih muda, kok dia sudah kawin 2 kali, 3 kali dan suaminya meninggal, ya ini perlu diperhatikan. Kalau terolah itu baru tinulis, perjalanan dia kan sudah tinulis ya, masa lalunya kan nggak bisa dihapus. Tetapi perjalanan berikutnya tentunya kita harus mampu menulis ke hal-hal yang positif. Nah, apakah tadi Bu Nani mengatakan itu tadi apa di dalam mulut rahimnya itu ada ular atau ada naga? Terus tadi pertanyaan Mas Anton, kok sempat dikupas di majalah Intisari, padahal majalah Intisari itu kan karakternya mirip-mirip dengan kita atau bicara tentang keilmuan ya. Yang apa ya, kalau ada sebuah cerita perempuan Baulawian itu ada ularnya, ini dalam cerita mistis. Entah itu cerpen horor atau film-film horor misteri gitu ya. Tetapi kalau kita pelajari ya, itu dikatakan ular ya silakan saja lah, tetapi bukan dalam artian seperti di dalam film ular film misteri ya. Jadi ketika si suami sama istri melakukan hubungan seks terus muncul ularnya menggigit si laki-lakinya, enggak seperti itu gitu loh. Kiasan saja. Itu kiasan saja itu. Ada suatu virus. Ya benar, ada virusnya. Jadi karena itulah ketika suami istri ya melakukan hubungan seks di dalam ajaran Jawa itu kan ada panutan, ada gegaraning wong akrami tadi. Salah satunya adalah serat asmaragama. Pada saat-saat tertentu, sangat kalau orang Jawa bilang, ya, ini tidak boleh melakukan hubungan seks, ada aturannya. Ketika istilahnya kalau di dalam pawayang itu ada Bathara Kala yang sedang mengincar dia gitu. Ya. Karena Bathara Kala ya, Bathara ya sesuatu yang besar ya. Kala itu adalah waktu gitu. Sehingga ada aturannya kapan melakukan hubungan seks. Sehingga pada zaman dulu orang-orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, kalau dia melakukan hubungan seks dengan istrinya dengan tujuan akan lahirnya seorang keturunan, dia cenderung akan melihat, memperhatikan waktu, tidak asal-asalan, tidak gubras-gabrus gitu loh. Karena tentunya perbedaan manusia dengan hewan kan tentang aturan main. Memang ini agak berat juga karena ketika kita bicara tentang nafsu birahi, nafsu birahinya tumbuhan dan hewan itu ada mongsonya. Sebagai contoh mamanya birahinya anjing itu mesti mongso songo gitu. Termasuk buah-buahan. Kenapa kok ada musim rambutan, musim durian, musim musim buah tertentu? Karena tumbuhan ini memiliki masa birahinya sendiri-sendiri. Nggak sama gitu. Itulah akhirnya menjadi musim. Sehingga ketika suami istri, memang saya dulu pernah mengusulkan itu waktu itu ke kenalan kita yang kebetulan ini anggota dewan. Ya, saya mengusulkan adanya semacam bukan pelatihan sih, bukan diklat, tapi istilahnya itu semacam seminar atau pembinaan atau bimbingan untuk pengantin muda
Mereka kita bimbing, kita bina, kita beri pembelajaran tentang serat asmaragama. Bukan pelatihan, karena hubungan seks kan nggak perlu ada latihan. Nanti jadi film BF nantinya. Jadi bukan pelatihan, bukan diklat, tapi semacam seminar atau pembinaan gitu loh. Ya. Tapi sayangnya kok usulan saya ke anggota Dewan tadi tidak berlanjut gitu loh. Karena bagi anggota legislatif kita kan saat ini memang lalai toh terhadap budaya leluhur. Mereka lebih takut pada ajaran Dayok. Karena memang ajaran Dayok kan ada ancaman. Terus ada iming-iming gitu loh. Ya. Sementara ajaran Jawa itu kan kesadaran. Ya. Nah, ketika seorang pasangan suami istri melakukan hubungan seks pada saat-saat tertentu yang seharusnya tidak boleh, inilah akan berdampak aura-aura negatif pada anak yang dilahirkan. Sehingga akhirnya menjadikan apa? Ini sebenarnya tidak terjadi hanya pada perempuan saja, tapi juga terjadi pada laki-laki sebenarnya. Tetapi saat ini yang berkembang di masyarakat yang diperhatikan adalah perempuan. Misalnya perempuan bau lawean. Sampai ada filmnya kalau nggak salah, lupa saya apa itu. Tapi kalau cerita horor saya pernah baca itu di majalah. Jadi diilustrasikan ketika si pasangan tadi melakukan hubungan seks. Ini dari kemaluan si perempuan itu keluar ular yang menggigit suaminya. Ya. Nah, bagi wanita normal tentunya ini kan perlu dibersihkan atau diruat untuk membersihkan energi-energi negatif tadi. Ini terakhir saya baca simak dari kajiannya Lia Lestari. Ternyata bunga ini termasuk bunga pandan itu mampu menetralisir, membersihkan energi negatif. Ternyata kita lebih pintar dulunya itu. Sehingga nanti perlu diruat si perempuan ini. Perlu diruat, dibersihkan ya, energi-energi negatifnya. Dan tentunya ini yang yang perlu digarisbawahi. Yang ngeruat ini memang harus memiliki kemampuan tersendiri. Termasuk si calon suami yang akan mengawini perempuan yang bau lawen harus memiliki kemampuan spiritual yang lebih tinggi. Ini bagi wanita yang normal lah. Tapi karena ada juga, mohon maaf, perempuan atau laki-laki yang memang sengaja mencari ilmu ini. Mencari ilmu ini, jadi dia kawin ya sama laki-laki yang pintar kerja, pintar cari duit ya. Akhirnya meninggal tuh, hartanya kan kena dia semua. Dia cari lagi perempuan yang seperti itu lagi, perempuan dia mencari laki-laki yang sama, pintar, cari duit namanya. Ini hanya untuk menumpuk kekayaan, ada itu. Karena itulah fenomena alam. Itulah warna alam. Nah, kalau niatnya seperti itu ya tentunya dia nggak mau diruat. Memang niatnya cari kekayaan. Ya. Tetapi kalau yang perempuan wanita bau lawean tadi, ini biasanya ya, karena kan dia terdampak dari energi negatif pada waktu kelahiran dia. Bukan beton loh ya. Ini tidak tergantung beton. Jadi untuk menengarai indikator wanita bau lawean itu bukan beton tertentu. Kalau beton tertentu gampang. Mamanya contoh wanita yang lahirnya itu Jumalgi, ini bau lawean, kan begitu mudah kita menengarai. Ini tidak tergantung beton, tetapi merupakan bawaan energi-energi negatif pada waktu kelahiran dia. Jadi bukan beton gitu loh. Nah, sehingga bagi orang wanita yang normal tentunya harus diruat. Kasihan. Ya bisa saja sih Anda cari suami lagi, tapi kan bagaimana anak Anda? Ya. Sehingga apapun problemnya perempuan bau lawean ataupun tadi yang istilahnya kawin cerai hidup ya, ini selesaikan diri Anda dulu.
Anda harus mampu menyelesaikan diri sendiri. Jadi yang disampaikan Mas Anton, Pak Ki tentang solusinya, Bu Nani ini kan lahirnya tentang solusinya, terus Mas Hadi ya. Itulah pentingnya kita memahami, belajar, karena fakta ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita istilahnya harus benar-benar mampu selesaikan pada diri kita supaya tidak berimbas pada pasangan kita. Ya, ada lagi yang ditanyakan ini tentang misteri wanita bau lawean. Nah, ini memang kelihatannya serem ini Bu judulnya, biar para penonton malah penasaran ini. Apa istilah perempuan bau lawean itu berasal dari kata apa itu? Kok bau lawean? Bau ini ya. Bau, lawean itu apa ya? Terus tadi dikatakan ada cara untuk menghindari itu. Itu katanya diruat. Bagaimana cara meruatnya ini? Samakah dengan ruatan-ruatan yang lainnya yang seperti kemarin kita melaksanakan ritual ruatan bagi seorang perempuan? Matur nuwun saja. Matur nuwun Bu Nani. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, dan jadi kalau saya wanita atau perempuan bau lawean ya bau itu perawaan ya, perawaan ya. Kalau bau kanan kiri kan ini. Nah, kalau bau di sini adalah bukan bau ya, tapi bahu. Ini adalah perawaan lawean ya. Bahu bukan bau. Kalau bau kan bau busuk, bau amis. Nah, ini bahu. Bahu itu perawaan. Nah, perawaan yang lawean. Lawean itu dari kata lawe. Ya. Lawe itu kan sesuatu yang istilahnya itu kan bisa dikatakan benang ruwet. Nah, coba kalau kita lihat benang ini kan bisa kita telusuri. Ya. Untaian benangnya kan bisa kita teluskan, tapi kalau benang lawe itu kan ruwet, hanya bisa diputus tuh. Kiwir-kiwir gitu. Iya kan, bisa kan. Jadi bau lawean itu kan pasti putus gitu loh. Itulah akhirnya gambaran bau lawean itu mesti suaminya meninggal karena putus tadi, ruwet di situ gitu loh. Bagi orang yang pernah pegang benang lawe kan paham ya. Itu kan sulit untuk diwiwir. Beda dengan benang banyak, benang jahit itu kan beda ya. Untuk mengurai itu gampang gitu loh. Tapi kalau benang lawe kan diurai sulit. Ya. Bisanya akhirnya kan diputus, dipotong. Ya. Kalau benang lawe tadi. Sehingga ini hanya sebuah kiasan saja. Kiasan dalam artian perempuan yang perawakannya ruwet gitu loh. Kehidupannya ruwet. Akhirnya putus kehidupan dengan suaminya, sehingga akhirnya bau lawean. Ini sebuah kiasan. Bau lawean, atau ada yang mengatakan bau lawean, ada yang mengatakan sarang bojo, ada yang mengatakan korowelang ya. Jadi korowelang itu kan gambaran ular sebenarnya, ular korowelang, sehingga ada keris korowelang ya, karena ular ya. Nah, ular di sini memang kan sebuah semacam virus ini ya. Nah, bagaimana cara solusinya? Ya memang perlu diruat. Diruat ini perlu persiapan psikis yang diruat. Diruat bisa juga seperti yang pernah kita lakukan selama ini. Ya. Tetapi ada juga yang diruat dengan wayang. Ya semua tergantung kemarman dan kekuatan ekonomi. Nah, kalau zaman dulu itu kalau namanya ruatan kan pasti pakai wayang. Karena pada waktu itu kan untuk sebuah kegiatan perhelatan seni itu kan nggak mahal kalau dulu.
Kalau sekarang kan mahal. Kenapa mahal ya? Karena kita sudah kehilangan jiwa-jiwa Jawa. Dulu tuh orang punya gawe itu kan biayanya murah. Tidak perlu sewa terop. Saya masih ingat masa kecil saya itu ketika tetangga punya gawe itu kan beberapa hari sebelum hari H itu kan gotong royong cari apa namanya alang-alang ya, atau kalau enggak itu ini apa daun kelapa dianam untuk jadi terop yang enggak bocor kalau ada waktu hujan. Terus meja kursinya juga tidak nyewa ya. Terop nggak nyewa karena mereka gotong royong buat. Meja kursi nggak nyewa. Terus untuk konsumsi juga gotong royong pada zaman dulu itu. Sehingga kalau umpamanya yang Bu Nani punya gawe, saya nyumbang beras sama telur. Nah, terus Mas Hadi nyumbang apa? Nah, kan gantian gotong royong. Ya. Sekarang kan jiwa-jiwa Jawa gotong royong kan hilang, sehingga saat ini kalau untuk punya gawe kan biayanya mahal. Nah kalau biaya mahal otomatis kan saat ini tidak semua orang bisa mampu melakukan perhelatan wayang kalau untuk sebuah ruatan ya. Akhirnya beberapa orang larinya menjadi bicara komersil, ruatan massal, padahal sebenarnya nggak bisa ruatan itu massal. Karena ruatan itu terkait dengan kapan yang bersangkutan tadi dilahirkan di dunia ini. Sehingga kalau kita diminta tolong untuk meruat ini biasanya saya arahkan terkait dengan tanggal lahirnya dari yang bersangkutan. Ya. Itu kalau ruatannya ya ada beberapa jenis ruatan yang bisa dikerjakan nanti tergantung dari problem yang ada yang dialami oleh yang bersangkutan. Kalau ruatan Sengkolo ya kita dengan melepaskan burung atau melepaskan ikan atau menanam pohon ya, macam-macam. Ini yang intinya ketika orang perlu diruat adalah dia membersihkan sengkolone urip ya, sengkalan hidup dan kehidupan dengan membuat kehidupan baru. Menanam pohon membuat kehidupan baru. Melepaskan ikan, melepaskan burung kan membuat kehidupan baru. Supaya kehidupannya baru. Jadi tidak ada ceritanya ruatan kok dengan membunuh itu tidak ada. Kan berarti kan mematikan kehidupan. Lalu kalau dia saja mematikan kehidupan ya tentunya malah kehidupannya akan mati malahan. Ya. Jadi bagi para perempuan-perempuan yang kebetulan ada indikasi bau lawean, jangan putus asa. Kita bisa menerima konsultasi Anda. Hubungi nomor WA di kolom komentar kita. Kita bantu semampu kita. Ya. Biayanya juga tidak harus mahal. Sampai kemarin waktu kita ngeruat salah satu anggota kita itu kan sampai heran karena Pak Ki cerita ini ada paranormal yang ruwat biayanya sampai 200 juta. Lah kalau orang tidak punya duit ya kan kasihan gitu loh. Terus yang bersangkutan sendiri itu ternyata sudah mengalami proses pindah guru spiritual berkali-kali. Dan di mana-mana selalu ditekankan tentang duit yang sampai puluhan juta. Sementara di kita kan tidak. Biasanya saya menyampaikan ini ubur rampenya ini. Cari sendiri boleh, minta tolong ke kita bantu. Ubur rampenya. Tetapi kalau honornya kita malah nggak pernah ngomong. Dikasih ya kita terima, nggak dikasih pun kita nggak minta. Gitu. Nah, jadi jangan khawatir soal biaya. Jadi bagi para wanita ataupun keluarga yang terindikasi, ya, barangkali ini wanita bau lawean atau yang terjadi kawin cerai kepinginnya supaya tidak kawin cerai ya tentunya solusinya itu tadi, selesaikan diri Anda dulu.
Kalau Anda tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam diri Anda sendiri, ya percuma Anda melakukan kawin, ya nanti cerai lagi. Malah kasihan anak kita yang jadi korban. Jadi entah itu yang terindikasi baulawian ataukah yang kawin cerai tadi, cerai hidup ya. Dan kenapa masyarakat kita itu juga cenderung lebih lebih menghormati perempuan ya yang cerai mati ketimbang cerai hidup. Kalau cerai mati, apapun problemnya ini adalah kehendak alam. Tapi kalau cerai hidup tentunya karena ada masalah di situ. Dan ingat, tidak ada manusia, entah itu laki-laki atau perempuan yang perfect seperti impian kita. Kalau orang bilang gini, kalau ingin cari laki-laki atau perempuan sempurna, adanya cuma di film drama Korea katanya. Sampai-sampai laki-lakinya ganteng, saking kelewat ganteng seperti perempuan gitu loh. Jadi perempuannya cantik, laki-lakinya cantik gitu loh. Tidak ada manusia manapun yang perfect seperti impian kita. Seperti misalnya impian atau imajinasi kita tuh tidak ada. Yang jelas semuanya itu ada plus minusnya, karena disitulah kesempurnaan manusia, ada plus minusnya. Sehingga orang tua kita dulu bilang gini, "Le, sak ganteng-gantengmu iki gimbal tai. Padha karo awakmu, Nduk. Awakmu ku sak ayu-ayune gimbal tai." Bahkan sehebat-hebatnya, semegah-megahnya istana, kalau tidak ada WC-nya itu tidak bagus. Coba itu Istana Merdeka, ada WC-nya? Nggak ada. Nah ini kan gambaran gitu loh. Jadi kalau ada entah itu perempuan entah laki-laki mengejar impian, oh saya ingin punya pasangan yang seperti impian saya, wah itu tidak akan ketemu gitu loh. Tetapi lebih baik perbaikilah pasangan, hubungan Anda. Tidak perlu ganti pasangan seperti ganti sandal jepit katanya. Nah, yang ada diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Ya perbaiki diri Anda dulu gitu loh. Jangan Anda terlalu banyak menuntut ke pasangan Anda. Pasangan tadi saling memperbaiki dirinya masing-masing gitu loh. Soalnya kalau kita menunjuk, ya berkali-kali saya sampaikan, kalau kita menunjuk kejelekan pasangan kita, contoh, oh kamu jelek. Nah satu menuju ke pasangan kita kan, tiga diri kita sendiri. Kalau hanya memburu emosi kan nanti kasihan anak yang jadi korban. Ya. Karena itu saya sangat berharap para konsultan perkawinan, konsultan pernikahan, tidak tahu konsultan resmi, tidak tahu konsultan tidak resmi ya. Tolong jangan Anda ngentengki problem rumah tangga. Banyak ini saya lihat itu kalau sudah nggak tahan, tidak nyaman, tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa cinta terhadap pasangan Anda, ya ganti aja. Ya cerai aja. Nggak perlu kita bertahan hanya karena anak kita gitu. Ya anak kita rawat bareng-bareng. Secara teori seperti itu. Tapi secara fakta sulit. Karena ketika terjadi perceraian, terus kita ganti pasangan, belum tentu pasangan kita tadi mau menerima anak kita setulus hati. Sehingga akhirnya terjadi apa? Memunculkan trauma-trauma baru, memunculkan aura-aura negatif baru. Karena itulah perlunya prosesi
perkawinan yang dihayati, yang dipahami. Kalau namanya perkawinan bukanlah sekedar hubungan seksual saja. Jadi perkawinan bukanlah sekedar pernikahan yang hanya sekedar penetrasi saja. Perkawinan bukan sesuatu yang bisa tinumbas arto, bisa dibeli dengan uang. 100.000 tunai sah, tidak bisa seperti itu. Ayo kembali ke ajaran leluhur kita tentang perkawinan. Sehingga dengan konsep perkawinan ini tentunya nanti problem-problem termasuk problem kawin cerai ataukah problem wanita baulawean akan bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak akan memakan korban dari pasangan kita tadi maupun memakan korban anak-anak kita. Karena itu carilah pasangan yang bisa memberikan saling nyaman dan saling melengkapi, yang memiliki karakter berbeda tapi melengkapi. Karena saat ini banyak juga orang yang terjebak, oh saya mau kawin sama orang itu karena ada kesamaan. Ini akan menjadi jebakan di belakang hari. Kenapa? Karena hidup ini kan perlu keserasian. Kalau yang namanya sama itu kan akhirnya malah benturan atau malah. Seharusnya ada sebuah keserasian yang saling melengkapi. Plus butuh minus, minus butuh plus. Nah kalau plus tambah plus malah terjadi penolakan, tertolak dengan sendirinya. Nah ini ada lagi yang mau disampaikan ini. Sampun. Nah para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Bagaimana tentang misteri wanita baulawean. Kalau ada di antara pemirsa ataukah saudara pemirsa yang terindikasi ada tanda-tanda wanita baulawean, kasihan dia, harus diberi solusi. Kasihan anak-anaknya kalau nanti menjadi korban dari sebuah kondisi semacam. Bila mana apa yang kita sampaikan, ya mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua, penyadaran pada kita semua untuk menjadi hidup yang lebih baik ke depannya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.